rakyat Indonesia, satu komando lawan narkoba, demi putra putri negeri tercinta. Sudah saatnya kita mendapat satu barisan, lebur perbedaan, satu komando, berjuang bersama, selamatkan generasi negeri kita. Assalamualaikum subscriber, jumpa lagi kita di Pikiran Rakyat Jambi dalam konten wawancara eksklusif Pikiran Rakyat Jambi. Ini adalah sebuah konten yang menampilkan berbagai persoalan yang tengah viral terjadi di tengah masyarakat, berupa wawancara dengan tokoh masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri. Bersama saya, Bos Iskandar Maca Saputra. Di wawancara eksklusif kita kali ini, kita akan mewawancarai Ketua Lembaga Anti Narkotika Provinsi Jambi, Bapak Darmawan A. Bawari Eskom, tentang bagaimana apa tugas daripada Lembaga Anti Narkotika Provinsi Jambi tersebut. Jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe di pikiranrakyatjambi.com. Assalamualaikum subscriber. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Lembaga Anti Narkotika Provinsi Jambi, yaitu Bapak Darmawan. Kita mau bincang-bincang di wawancara eksklusif ini tentang apa saja sih tugas dan tupoksi daripada Lembaga Anti Narkotika Provinsi Jambi. Selamat siang Pak Darmawan. Selamat siang Pak Bangdan. Kita pengen tahu Pak, sebenarnya LAN itu apa sih? Ya, baik, perlu saya jelaskan sedikit. LAN itu lembaga anti narkotika yang betul-betul independen, tidak berafiliasi dengan apapun, baik apalagi namanya afiliasi dengan partai, gitu kan? Kita nggak berpolitik, kita murni di dalam hal ini sesuai dengan nama lembaga anti narkotika. Kita lebih mempunyai pandangan ke depan untuk anak cucu kita kelak. Itu lebih arahannya, lebih mengarahkan itu. Jadi dalam hal ini kita punya tugas dalam organisasi ini, terbentuk sebuah LAN, Lembaga Anti Narkotika Provinsi Jambi, yang akan nantinya semua akan terbentuk di setiap kabupaten kota, 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan terbentuk itu semua. Nah, dari situlah kita LAN ini akan menjamur nanti. Nah, di dalam hal menjamur itu, maka misi dari LAN itu sendiri akan tercapai. LAN ini sendiri adalah merupakan lembaga yang pertama kali di Jambi nih Pak ya? Betul. Periodisasinya sampai kapan Pak? Gimana? Periodisasi kepengurusannya? Kepengurusan itu sama seperti yang lain, itu setiap 5 tahun per satu periode. Nah, itu nanti ada pemilihan lagi mungkin kan? Itu kalau dalam organisasi sama dengan yang lain. Sampai saat ini sudah berapa kabupaten yang ada LAN kabupaten ataupun kota ya Pak? Kalau untuk secara mandat itu sudah 11 kabupaten sudah semua. Namun kita ini beda dengan organisasi yang sama seperti organisasi bentuknya sama gitu. Nah, kita agak beda dalam arti kata sesuai daripada visi LAN itu sendiri, pemerataan restrukturisasi di dalam pengembangan organisasi itu sendiri, sehingga yang kita harapkan dengan ada banyak yang bergabung di LAN, maka paling tidak misi kita itu sudah sedikit tercapai dalam hal untuk masyarakat menjauhi daripada yang namanya narkoba itu sendiri. Sifat daripada lembaga anti narkotika LAN ini apakah bisa berupa preventif, edukatif, ataupun ada misi-misi khusus Pak? Saya kira itu subjektif lah istilahnya. Kan istilah itu dalam arti kata tergantung dalam hal ini ya kita bisa mencakup itu semua. Mencakup itu semua.
Namun dalam hal ini kita tidak muluk-muluk untuk mempunyai peranan di dalam kita bergabung di dalam lembaga anti narkotika ini. Kita mempunyai keinginan untuk bermitra tadi ke pemerintah dalam hal ini, gitu kan? Jadi segala sesuatu yang kita harapkan untuk mencapai sesuatu daripada misi LAN itu sendiri, yaitu pemberantasan dalam arti kata penyalahgunaan daripada narkoba itu sendiri. Kalau kita lihat nih Pak, bicara narkoba tentu kita bicara tentang penyakit masyarakat, dan kita tahu narkoba ini sudah sampai ke lini yang paling bawah, di mana anak SD pun sekarang sudah coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Bagaimana Bapak selaku Ketua LAN punya terobosan untuk hal tersebut, Pak? Ya, itulah yang menjadi tekad saya dalam hal ini, berjuang bahu-membahu semua rekan-rekan pengurus juga gitu. Saya selalu menghimbau, ayolah kita untuk khusus pengurus ya, karena kalau saya sendiri, walaupun bagaimanapun ngototnya saya, kalau saya sendiri bekerja ya mungkin boleh dibilang nggak mungkin lah, nonsen lah istilahnya kan. Tanpa ada pengurus yang kuat, yang mempunyai kedisiplinan, mempunyai antusias, mempunyai ketulusan di dalam berorganisasi, khususnya lembaga anti narkotika ini, semuanya tidak akan mungkin bisa tercapai. Itulah sesuai yang Bang Chan pertanyakan tadi. Ya, kita melihat ini semua kalangan-kalangan masyarakat, dari hal yang SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi sekarang udah, rasanya miris rasanya gitu Bang Chan ya. Ya karena apa? Ya trennya sekarang itu boleh dikatakan kalau anak tingkat SD atau SMP itu lem ya. Itu bermula dari situ. Bermula dari lem, terus merokok, terus segala macam. Akhirnya itu kan masuk itu pengaruh. Nah, itu jahatnya daripada namanya bandar narkoba. Bandar narkoba itu kan namanya sifat dia itu kan berjualan. Bahkan yang bandar sendiri dia nggak memakai, nggak menggunakan narkoba itu sendiri. Dia cuma mencari keuntungan daripada penjualan narkoba itu. Nah, dengan itu, dengan sendirinya dia akan berusaha mempengaruhi daripada masyarakat Indonesia khususnya, gitu kan, khususnya lagi di Jambi ini. Kita nggak usah bicara yang lain, kita khusus di Jambi ini aja. Saya lihat itu ya banyak anak-anak itu sekarang udah jadi narkoba semua itu, termasuk HP gitu Pak ya. Nah, HP yang namanya main game, video game gitu kan. Apalagi kemarin sempat nggak masuk sekolah, libur segala macam, COVID segala macam, itu jadi alasan anak-anak untuk tidak untuk meningkatkan prestasi gitu. Oke Pak, selama kurun waktu kepengurusan ini, kalau bicara tadi kita cukup intens mengawasi daripada anak-anak sekolah ini untuk tidak mengenal narkoba, sebenarnya sudah sampai ke mana LAN sendiri mengantisipasi tersebut? Apakah melalui edukasi ke sekolah-sekolah atau bagaimana Pak? Silakan. Baik. Sebelum sedikit saya cerita, sebelum LAN sendiri berdiri kan tahun berapa ya? Tahun 2019 di Jambi. Di Jambi. Nah, jadi ada peningkatan, kita sendiri terbentuk kepengurusan LAN Provinsi Jambi. Jadi kita kenapa nggak menggunakan DPD kayak organisasi lain, DPD, divisi apa itu. Nah, kita ini murni organisasi yang sifatnya independen dan tidak mengikat daripada segala sesuatu. Kita bukan organisasi politik, kita bukan organisasi ormas, LSM gitu kan, tidak seperti itu. Jadi kalau ditanyakan kemarin, kami sempat banyak permintaan itu waktu sebelum COVID, sebelum COVID
kita banyak mengedukasikan turun ke lapangan, ke SMP, SD bahkan kan. Itu sangat antusias daripada kepala sekolah, bahkan lurah-lurah kemarin sempat mereka meminta penyuluhan dari kita. Mereka siapkan tempat, mereka siapkan segala sesuatu, peserta segala macam. Ya, namun belum sempat terlaksana. Terjadi COVID, sekolah libur, kegiatan-kegiatan dibatasin, gitu kan. Nah, jadi ya semua terhenti, gitu. Atau mungkin lebih sifatnya begini, mungkin LAN itu kita ngambil zona ya sifatnya preventif dan edukatif, Pak. Betul. Terutama untuk anak-anak sekolah. Betul. Dan selama ini adakah indikator apa yang sudah kita jalankan, ada keberhasilan atau bagaimana? Ya, kalau indikator, insya Allah seperti kemarin kita mengadakan penyuluhan sesuai permintaan daripada camat Kelurahan Sipin kalau nggak salah kemarin. Danau Sipin ya. Danau Sipin. Ya, alhamdulillah dalam arti kata antusias mereka kan sangat apa ya, ibarat kata itu berharap betul kita itu turun. Nah, itu salah satu indikator keberhasilan kita kan. Dalam arti kata ya karena ada permintaan kan. Nah, karena kalau nggak ada permintaan berarti kan itu ya saya rasa ya sia-sia kerja kita kan. Nah, jadi di situ kan sorotan mungkin ada anak cucu atau apalah gitu kan, dia mau melihat anak cucunya ini mau direhab, tapi mereka kan kebanyakan nggak ngerti. Nah, nanti kita sampaikan itu ke masyarakat. Nah, bahwa mau merehab itu bisa, silakan. Jangan terpikirkan biaya besar atau segala macam besar, ditakut-takutin orang kan. Nah, yang nakut-nakut itu mungkin ya itu para pengedar tadi, bisa jadi kan. Nah, jangan ini. Mereka gimana caranya untuk menghambat orang itu akan bertobat kan. Nah, sehingga barang ini kan laku terus nih, kan. Nah, jadi seperti misalnya ke BNN. Itu kalau orang melapor mau rehab ke BNN itu secara aturan itu nggak ada biaya. Nah, itu ditanggung negara biayanya. Nah, ditanggung negara. Nah, cuma kadang-kadang itu kan banyak oknum-oknum, kita bicara oknum gitu. Nah, mungkin dari aparat itu sendirilah dalam arti kata menyampaikan mungkin kan, sehingga mereka pada takut gitu kan. Nah, itu. Nah, terus apa namanya tadi? Ya guna nanti kita adakan itu WL, terus kita juga berencana ke depannya akan mendirikan yayasan rehab lah gitu. Insya Allah ya, karena itu step by step lah, karena ya kita ya mudah-mudahan lah pemerintah ada hitung-hitungannya ke kita gitu kan, dalam arti kata perhatian mereka dengan kesungguhan kita dalam pemberantasan yang namanya narkoba itu. Terima kasih Bang ya. Ya. Baik subscriber, demikianlah wawancara eksklusif kita dengan Ketua Lembaga Anti Narkotika Provinsi Jambi, Bapak Darmawan Abawari. Semoga wawancara ini memberi nilai positif bagi kita, pembelajaran bagi kita untuk bagaimana antisipasi kita menghalang laju narkotika di Provinsi Jambi. Jangan lupa selalu like, share, and subscribe di Pikiran Rakyat Jambi. Saya Iskandar Pancasila Putra selaku host mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namnami Hanura dari LAN Provinsi Jambi mengingatkan kepada para generasi muda untuk penerus bangsa ini di kemudian hari. Jangan sekali terlibat dengan masalah narkoba, karena pertaruhan negara dan bangsa ini adalah di tangan Anda semuanya. Jadi mulai hari ini mohon kiranya pada generasi muda baik yang sudah terlibat narkoba untuk segera menghentikannya, dan kepada generasi muda yang belum terlibat di dalam narkoba haraplah menjauhi, karena narkoba itu adalah sangat berbahaya sekali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bendahara umum di LAN menghimbau kepada
ibu-ibu agar mengawasi anaknya untuk menjauhi narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Untuk itu saya berharap sekali lagi ibu-ibunya harus mengawasi anak kita dengan baik. Terima kasih. Narkoba berantas tuntas, sapu bersih. Jangan lupa subscribe and like Pikiran Raya Jambi.com.